Gak apa-apa ya, sambil nunggu yang lain sebentar, kita kenalan dulu sama yang sudah join. Boleh kenalan sama Mas Aris Nur. Mas Aris, silakan. Mas Aris, kesibukannya apa nih? Ya, oh kurang dengar ini audionya Mas Aris. Audionya belum masuk ya. Iya, kayaknya belum masuk. Atau di kolom Ini chat. dinyalain belum? Iya, boleh. Cek, cek. Nah, sudah masuk Mas Aris. Oke, oke. Mas Aris ini Saya dari ya, ya, dari mana? Kesibukannya apa sekarang? oke. Bukannya bekerja sih, bekerja di sebuah pabrik. Oh, bekerja di pabrik, pengen Pabrik. dapat Ya, tambahan dari freelance ya. ya mau mencari penghasilan tambahan gitu. Siap, siap. Domisili Surabaya, Mas Aris? Apa? Domisilinya di Surabaya? Apa nggak kedengeran? Domisili, tinggalnya di Ya. mana? Oh, Surabaya? saya di Yogyakarta, Pak. Oh, Di di Yogyakarta. Jogja. Ya, Wah, saya jauh di ya Jogja. sampai Jogja. Ya, Oke. Yang lain oke. mungkin ada yang mau open cam, ada yang mau cerita-cerita kesibukannya apa? Mbak Ayu mungkin sambil nunggu yang lain sebentar ya. Lanjut aja nih yang lain menyusul. Oke. Oh, sibuk ini, sibuk dagang ya Mbak Ayu. Jualan, pengusaha tahu wali ini. Yap. Mbak Sarah. Mbak Sarah mau open cam mungkin mau cerita sedikit kesibukannya apa? Tadi habis foto produk ya. Halo Mbak, sebentar Mbak, Halo. barusan sampai. Boleh kenalan sedikit teman-teman yang lain mungkin pengen tahu Sarah domisilinya di mana, kesibukannya apa? Iya, oke OTW. Open cam-nya nanti apa? Oh iya, terserah, terserah, boleh. Aduh, ya ampun. Udah, halo. Halo semuanya, namaku Sarah. Halo Mbak Sarah. Mbak Iya, Sarah kerja? aku dari Surabaya. Di Aku Surabaya. kerja jualan dan kerja. Jadi ya jualan ya kerja. Ya jualan ya kerja. Ngeri. Bagi Ya, waktunya lumayan ini. usahanya sih usaha baju. Kebetulan sekarang lagi apa namanya? Lagi masuk ke tahap produksi, jadi nanti insya Allah mau launching lah bajunya. Jadi aja. Produksi sendiri ya, sudahan ya. Iya, sekarang udah masuk ke produksi sendiri. Oke, siap. Bajunya untuk perempuan aja atau buat laki-laki ada? Sementara sih perempuan dulu. Nanti Perempuan kalau dulu. udah perluasan pasar mungkin ada buat Siap. Teman-teman di sini barangkali ada yang butuh baju, mau beli, silakan dicek Instagramnya. Apa nama akun Instagramnya Mbak Sarah? Toko bajunya? lemarimu.co. Oke, lemarimu.co dicatat ya. Selanjutnya ada Mbak Ayu. Oh, udah open audionya ini, open mic. Mbak Ayu boleh mau kenalan? Halo, nama aku Halo. Rahayu. Ya, Mbak Ayu domisili di mana, kesibukannya apa, boleh diceritakan sebentar? Domisilinya Sidoarjo. Sidoarjo. Kesibukannya jualan. Jualan tahu wali ya? Iya. Iya. Oke, teman-teman yang mau apa namanya jadi resellernya tahu wali mungkin bisa hubungi Mbak Ayu ya. Open reseller juga. Oke. Iya.
sudah ya, sambil nunggu yang lain. Mungkin nanti yang lain bisa masuk di tengah-tengah aja ya Mas Eko ya. Supaya kita nggak kemalaman juga, langsung aja kita mulai. Jadi webinar kali ini tujuannya untuk memperkenalkan teman scale up ke teman-teman freelance yang baru bergabung. Kemudian nanti kita akan sama-sama menyamakan visi sebagai seorang freelancer itu seharusnya kita gimana sih. Nah, itu jadi nanti karena di akhir kita akan tahu job desk-nya sebagai freelance itu kayak gimana. Jadi harapannya teman-teman bisa stay di webinar ini sampai akhir ya. Oke, itu aja. Nanti pematerinya ada Mas Eko, silakan. Boleh langsung dimulai Mas Eko. Oke, terima kasih. Nanti di itu aja ya, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat, gak apa-apa. Ini tadi pesertanya berapa harusnya? 17 ya? Iya, Harusnya 17. 17. Ini yang gabung baru 1, 2, 3, 4, 70. 6 ribu kayaknya. Iya. 6 ribu. Ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah karena ya namanya, ini ada yang masuk nih, Uci Sylvia. Oke, nggak apa-apa, nanti kita kenalannya bisa di akhir aja ya buat teman-teman yang baru gabung. Mungkin tadi ada yang sempet komen kalau sorry audionya rame banget. Iya, memang di rumah lagi banyak pengunjung ya. Kebetulan aku juga di rumah ada usaha juga, warung warkop ya. Jadi ya di depan agak banyak anak-anak yang main wifi gitu kan, jadi agak rame. Tapi insya Allah ini udah agak menjauh ya, supaya nggak terlalu rame. Biasanya ramenya ya waktu histeris gitu aja sih, kalau mereka lagi seru-seruan gitu kan. Tapi kalau lagi nggak seru ya mereka insya Allah diem. Oke ya, tapi insya Allah ini udah tak deketin untuk mic-nya, jadi biar teman-teman juga jelas. Suaraku udah jelas kan ya? Aman? Oke. Ini aman ya, siap. Ini aku tanya dulu aja. Ini yang baru gabung tadi kan ada yang dari Jogja, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Surabaya. Kalau Mbak Uci ini dari mana nih yang baru gabung? Boleh dong ditulis di kolom chat. Mbak Uci ini dari mana? Saya kemarin ada yang daftar itu di luar pulau ya. Ada yang di Makassar atau mana gitu loh kalau nggak salah. Kalau Mbak Uci ini di mana nih domisilinya? Boleh dong ditulis di kolom chat. Oh, Surabaya. Masih sama-sama Surabaya ya. Baik. Kalau Mbak Ainia ini di Jombang ya sekarang. Jadi Mbak Ainia ini istri saya sendiri sebenarnya. Oke ya. Di Jombang. Kebetulan kalau saya lagi memang kerja ya di Surabaya. Tapi ya tetap kita kalau malam gini ya sharing-sharing, bagi-bagi ilmu. Insya Allah nanti kegiatan seperti ini kita bikin rutin teman-teman. Jadi setiap Kamis kita sebutnya Kamis produktif aja ya. Jadi Kamis produktif itu ngapain ya, nanti ada sharing-sharing tentang tema-tema yang mungkin bisa berkaitan soal self development barangkali kan gitu kan, atau seputar digital marketing barangkali kan gitu kan, atau banyak hal ya. Nanti kita lihat kebutuhan-kebutuhan di perjalanan waktunya ya, itu seperti itu. Nah, izin share screen dulu ya, slide saya dulu. Oke. Tadi udah lihat ini ya, video sekilas tentang teman scale up ya. Oke, terlihat ya slide-nya ya? Aman? Iya, aman, kelihatan. Oke, siap. Jadi kenapa sih di perkenalan ini kita nggak cuma ngenalin teman scale up, tapi juga sharing gitu ya tentang mindset sebagai seorang freelancer. Nah, salah satunya adalah karena kita memandang teman-teman kadang banyak yang jadi freelancer itu kayak nggak ngerti rule dari job ini kan gitu kan. Jadi kayak ibaratnya itu ada framework yang harus dimiliki seorang freelancer, tapi mereka kayak nggak menjalankan. Nah, di situ. Jadi kita pengennya teman-teman kalau memang berminat jadi freelancer, maka harus punya mindset yang sama seperti itu. Nah, ini sharing aja gitu ya. Nah, mungkin tadi belum sempat kenalan ya. Tadi kan yang kenalan kan teman-teman ya, barangkali belum ada yang kenal atau ada yang baru kenal sekarang gitu ya. Izin saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Wahyu Chandra Argadinata, sarjana sosial, usia sekarang alhamdulillah sudah 28 tahun, sudah menikah,
juga sudah punya anak usia 2 bulan baru ya. Saya lulusan S1 Manajemen Dakwah STI Al Hadid. Saya kira teman-teman juga banyak yang lulusan STI Al Hadid yang hari ini join ya. Ada Mbak Ayu, ada siapa lagi? Banyak lah ya. Nah itu terus dulu pernah juga sebagai seorang relawan dan juga pengurus di Yayasan Insan Cendekia Sidoarjo, bagian divisi pembinaan moral. Alhamdulillah pengalaman itulah yang kemudian membentuk saya akhirnya punya modal untuk kemudian berkomunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengajar, kemampuan pembinaan itu semuanya saya dapatkan selama kurang lebih masa kuliah dan menjadi relawan di yayasan sosial tersebut, ya kan. Lalu di tahun 2020 saya waktu pandemi ya. Jadi waktu pandemi itu ini agak gambling sih waktu itu ya. Waktu itu sempat ditawari ikut kelas admin sosial media yang diadakan oleh PT Bina Karunia Indonesia. Berbayar teman-teman waktu itu, serius. Waktu itu 4 pertemuan saya bayarnya 500.000 teman-teman. Bayangin ya, waktu pandemi corona kan gitu kan. Itu kan awal-awalnya ya corona ya, Maret 2020 itu ya. Nah, tapi saya memilih untuk investasi, kasarannya begitu. Jadi waktu itu ya udahlah, tabungan saya yang mungkin masih ada 500.000 itu saya gunakan buat join kelas admin sosial media di PT Bina Karunia Indonesia. Sebenarnya yang diajarkan itu teknis semua, serius, teknis semua. Justru saya menemukan mindset ini itu adalah di luar PT Bina Karunia Indonesia ini. Artinya waktu saya mengikuti kelas itu hanya ngajarin tentang Corel waktu itu. Serius, 4 pertemuan itu banyak membahas tentang Corel. Jadi nggak bahas tentang tentang strategi digital marketing, nggak bahas tentang optimasi Instagram, itu nggak dibahas semua. Hanya membahas Corel Draw saja kan gitu. Yang saat itu saya benar-benar awam. Basic saya waktu itu bukan seorang desainer. Basic saya waktu itu hanyalah seorang pengajar kan gitu kan. Pengajar, kemudian juga aktivis gitu ya. Pernah aktif di berbagai kegiatan organisasi, lalu kemudian bersentuhan sama yang namanya tool desain. Wah, ini waktu itu juga pusing ya. Pusing, bingung, tapi ya nggak apa-apa kan gitu kan. Memang waktu itu lagi suka aja gitu kan. Lagi melihat peluang baru terutama di dunia digital marketing. Waktu itu seperti itu. Akhirnya di tahun 2021 saya mendirikan agensi namanya Teman Scale Up sebagai agensi sosial media. Nah itu gitu. Waktu itu ya iseng-iseng sih sama partner saya gitu ya. Nah ini ya, sama teman saya gitu ya. Gimana nih kalau kita bikin agensi sosial media? Oke, nggak apa-apa. Tapi waktu itu namanya apa? Nah kita bingung namanya apa ya. Karena kalau ngomongin brand itu kan nggak bisa kita hanya sekedar kita hanya sekedar launching gitu ya, tapi harus ada makna. Lah waktu itu kita menemukan maknanya adalah Teman Scale Up kan gitu. Ke slide lagi. Nah ini ya. Oke, itu profil saya teman-teman. Di awal mungkin ya, nanti kalau teman-teman memanggil saya itu bisa panggil Mas Eko aja nggak apa-apa. Oke ya, kita santai-santai aja ya, nggak usah terlalu serius. Nah ini foto-foto saya waktu dulu pernah ikut kelas sosial media di PT Bina Karunia Indonesia. Ini kebetulan Pak Lutfi yang selaku direkturnya waktu itu ngasih saya sertifikat. Ya itu ya, jadi masih pakai masker, masih pakai face shield gitu kan. Memang situasinya waktu itu lagi covid lagi. Ini bentar ya, saya ada yang masuk juga ini kayaknya, baru masuk. Oke, ada yang baru gabung. Ini juga ada hacker baru gabung. Oke, kita sapa dulu ya. Ini hacker siapa tadi yang baru gabung? Ini boleh ditulis di kolom chat kira-kira dari mana asalnya. Domisilinya di mana. Ini ada yang dari Jogja, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Surabaya. Yang baru gabung silakan ditulis di kolom chat domisilinya dari mana. Hagar Surabaya. Oke, siap, Surabaya banyak ya, ada 3 tadi. Lalu yang satunya tadi siapa ya? Romiawati ya kalau nggak salah. Boleh dong ditulis di kolom chat ini domisilinya dari mana, silakan yang baru gabung. Oke, kita sambil kenalan dulu ya, nggak apa-apa ya, nanti insya Allah materinya singkat banget. Rohmiawati Surabaya. Oke, baik, sama-sama dari Surabaya, siap.
Oke, lanjut ke slide-nya yang tadi. Oke ya, yang baru gabung langsung ikuti aja. Nah, ini yang sebelah kiri foto waktu itu benar-benar memang masih COVID, waktu masih ketat-ketatnya banget. Bahkan orang kalau misalkan posting itu kan ditulisi catatan NB ini diambil sebelum pandemi kan gitu ya. Lah waktu itu kita juga ya gini, karena memang diambil waktu pandemi, akhirnya ya pakai face shield, pakai masker kan gitu kan. Nah, jadi waktu pandemi saya investasi buat ikut di kelas PT Bina Karunia Indonesia. Nah, kebetulan di tahun 2021 ini mulai jalan ya agensinya. Waktu itu saya juga diminta sama ini ya, universitas apa ya waktu itu ya, P itu kalau nggak salah PGRI ya, jadi Universitas PGRI Kediri, prodi S1 Manajemen, untuk ngajari anak-anak anak-anak istilahnya admin sosial medianya ya. Jadi setiap prodi itu kayak ada akun brandnya gitu loh. Kayak misalkan prodi S1 Manajemen nanti bikin Instagram, nanti prodi apa psikologi bikin akun Instagram dan seterusnya. Nah, kebetulan waktu itu yang dari S1 Manajemen ini minta tolong saya buat ngisi ya terkait dengan kelas sosial media. Sebenarnya rencananya waktu itu mau bikin offline sebanyak 4 kali, tapi karena pandemi, lihat pakai masker semua ya. Karena masih pandemi, jadinya online-nya 3 kali, offline-nya 1 kali. Dan kebetulan ini waktu bulan puasa, jadi saya diundang sekalian bukber waktu itu. Nah, ini beberapa brand yang sudah pernah memakai jasa teman scale up. Ada yang belum sempat saya cantumkan karena udah foldernya ini udah lama, nyari-nyari logonya kok nggak ada kan gitu kan. Oke ya, jadi ada Janji Madu, ini yang pertama kali pakai jasa teman scale up itu waktu itu Janji Madu. Terus Helwa ini juga cukup lama, sebelum akhirnya ownernya itu kalau nggak salah ini ya melahirkan, jadi sudah punya anak, lalu sibuk dan sebagainya, akhirnya nggak jualan lagi. Lalu ada M eksterior dan interior, jadi ini kayak kanopi terus apa gitu ya, pokoknya yang berhubungan dengan interior. Nah, terus Endol ini snack, Sagara ini adalah jasa transportasi, jadi pengiriman mobil, pengiriman kendaraan yang bagus-bagus ya, yang biasanya antar pulau, antar kota gitu kan, kendaraan-kendaraan yang nggak mau lecet gitu ya, pengirimannya juga aman, terpercaya, nyampe dengan kondisi selamat. Nah, itu pakai Segara Arta ini. Terus ada Stikes. Nah, jadi mulai saat itu awalnya itu kenalnya Stikes ya, masih Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Sampai sekarang berubah Universitas Anwar Medika, itu juga pakai teman scale up juga. Lalu yang bawah ini kebanyakan ya kalau sebelah sini ini adalah fashion. Ini fashion, terus ini umroh, jasa umroh. Top Mac ini adalah pembersih kayak ini ya, sampo motor itu loh. Nah, kayak gitu, kayak kalau kita kenal kit gitu ya. Nah, ini Top Mac ini versi lokalnya versi daerah Kediri kalau nggak salah perusahaannya. Workshop ini advertising. Nah, ini seorang podcaster yang lagi pengen bangun podcastnya, namanya Trigger Berkarya. Ini juga interior, ini studio foto, ini jasa pengurusan akte. Nah, ini yang agak bermasalah kemarin sebelum akhirnya Doni Salmanan ya kalau nggak salah ya, kena kasus itu kan, ini masih jalan, terus kemudian pas kasusnya Doni mencuat, ini akhirnya berhenti dia. Jadi tak lihat postingan terakhir, postingan dari kita, dia udah nggak lanjut lagi dan kayaknya dia juga nggak berani lanjut gitu kan. Nah, kita juga nggak ngerti ya waktu itu, intinya kita cuma di order ini ada akun ATG gitu ya, katanya buat kripto apa sebagainya ya, bahan semuanya dari klien, kita cuma posting gitu aja. Ternyata baru tahu, ternyata ini robot yang bisa jadi bermasalah kan gitu kan. Sub ini adalah JC, ini MPAC, terus ini jasa Netflix ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari Netflix yang murah-murah, terus Spotify yang premium, YouTube yang premium, mau lihat film-film yang berbayar, nah bisa pakai akun Bareng Store ini. Ada beberapa yang belum masuk, kayak misalkan Sub Academy belum saya masukkan, terus ada Allshop jaket online ini juga belum saya masukkan. Banyak sih. Nah, ini saya mau diskusi sama teman-teman nih. Kira-kira kalau misalkan lihat fenomena-fenomena yang sekarang sedang terjadi seperti ini, kayak ya ada 4 gambar ini. Nah, saya pengen tahu apa yang ada dalam pikiran kalian. Silakan tulis di kolom chat.
Saya mau tahu. Oke. Silakan tulis di kolom chat. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat fenomena-fenomena ini? Boleh dong ditulis di kolom chat. Krisis ekonomi. Oke, sorry ya, nggak bisa ini sorry. Krisis ekonomi, siap. Rahayu ya. Kalau yang lain gimana? Bahan pokok naik, penghasilan nggak naik, huhuhu. Butuh income tambahan, hehehe. BBM naik. Oke, ada yang belum komen nih kayaknya. Oke. Nah, rata-rata ini sambat semua ya, nggak ada yang krisis ekonomi, bahan pokok naik, penghasilan nggak naik, ya sambat semua ya rata-rata. Oke. Nah, kadang kalau kita hanya melihat dari satu sisi teman-teman, ya kalau ngomongin faktor eksternal, ya pasti kita nggak bisa mengendalikan ya. Dalam hal ini kan kayak misalkan kebijakan pemerintah, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Atau misalkan kayak pandemi kemarin ya kan, COVID. Nah itu kan juga nggak bisa kita kendalikan, bener nggak? Nah kalau misalkan kita ngomongin soal faktor eksternal, faktor sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, sebenarnya yang harus kita pahami adalah kita nggak boleh nyerah nih sama yang namanya keadaan. Pemahaman kita terhadap fenomena-fenomena ini nanti akan mempengaruhi perilaku-perilaku kita ke depannya, iya kan? Sorry ya, ada gangguan teknis. Bentar. Nah, jadi fenomena-fenomena inilah yang nanti akan mempengaruhi mindset kita juga. Kalau kita menganggapnya ini adalah keluhan, masalah, iya memang ini fenomena masalah. Tapi kalau kita menganggapnya terlalu panik gitu ya, kemudian takut, kemudian merasa diri ini nggak bisa beradaptasi dengan situasi yang seperti ini, ya ujung-ujungnya nanti kita akan jadi orang yang tertinggal atau dalam hal ini ya kena dampaknya seperti itu. Nah, contoh adalah ya waktu pandemi kemarin, saat orang mungkin lebih menghemat pengeluarannya atau budgetnya itu diarahkan untuk kesehatan, beli vitamin, suplemen, apa sebagainya. Saya justru kemarin malah investasi teman-teman. Banyak workshop, banyak kelas, banyak kemudian webinar yang saya ikuti. Bahkan untuk sekedar belajar Corel, saya mengeluarkan uang 500.000. Nah itu kan juga ya kemarin ya kayak gila gitu ya. Tapi bukan gila sih, lebih tepatnya ada sesuatu yang saya yakini bahwa kalau kita punya mindset yang baik terhadap fenomena masalah gitu ya, ada kendala seperti pandemi, ada tantangan seperti BBM naik dan sebagainya, dan kemudian kita mengambil peluang, coba mencari peluangnya, kita coba melihat sisi yang berbeda gitu ya, insya Allah di situ akan menemukan keajaiban. Nah ini saya mau cerita tentang fakta aja ya teman-teman. Jadi saya pernah ikut webinar, salah satu pematerinya bilang seperti ini. Jadi dia itu udah keliling, udah mentoring banyak UMKM gitu ya, udah sering diundang ke acara kementerian juga gitu kan. Ini ada yang baru gabung, saya izin terima dulu ya. Oke, siap. Jadi waktu saya ikut seminarnya beliau, karena beliau itu udah berpengalaman, diundang di acara kementerian juga, diundang di beberapa workshop untuk membina UMKM juga, dan udah bentuk komunitas juga. Nah dia menyampaikan bahwa 50% usaha itu tutup dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau teman-teman bisa bertahan dalam waktu 1 tahun itu berarti hebat, karena nggak semuanya unit usaha UMKM itu bisa merayakan anniversary-nya di tahun pertama atau 1 tahun pertama. Itu nggak banyak teman-teman.
Ada yang hanya dalam hitungan bulan itu udah tutup, ya kan? Ada yang dalam hitungan minggu bahkan. Wah nggak payu iki wis tutup aja kan gitu. Ada kan itu kan. Nah berarti dari 100% ini hanya 50% yang itu bisa merayakan anniversary yang kedua, pertama kan gitu kan. Nah itu gitu. Nah dari 50% ini ternyata hanya tersisa 20% teman-teman yang bisa merayakan anniversary yang ke-6 atau kelimanya kan itu kan. Jadi di tahun kelima ada perusahaan yang survive gitu ya, usaha yang survive itu juga keren gitu loh. Karena nggak semuanya bisa eksis bertahan sampai di tahun kelima, ya kan. Lalu yang terakhir adalah, nah ini tantangan juga ya, dari 100% itu hanya maksudnya 100% data yang disurvei ya, hanya 4% saja teman-teman yang itu bisa merayakan anniversary-nya yang ke-10, ya kan. Jadi 96-nya kemana? 96-nya tutup di perjalanan tadi kan gitu. 50% di tahun pertama, 30%-nya nambah saat menuju tahun kelima, lalu kemudian 16%-nya terseok-seok sampai menuju ke tahun 10. Nah itu gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang tadi usaha tahu wali, yang tadi usaha fashion, yang tadi mungkin yang usaha ya, yang lebih tepatnya yang usaha, nah itu misalkan bisa bertahan sampai dengan tahun kelima, tahun ke-10, berarti kalian hebat, luar biasa ya. Karena nggak semuanya bisa merayakan anniversary yang ke-10 ataupun yang ke-11 kayak gitu. Nah kalau teman scale up gimana? Kita belum memasuki tahun kelima teman-teman. Kita baru buka tahun 2021. Sekarang kan 2022. Ya bisa dibilang 1 tahun lah. Ya alhamdulillah untuk yang fase ini kita udah melewati, ya kan. Bahkan istilahnya gini, kita jalaninya itu jujur nggak serius teman-teman. Jujur waktu itu sebelum menikah bahkan saya nggak pernah promosi, saya nggak pernah bikin iklan gitu, nggak pernah. Jadi benar-benar klien itu datang karena ring satu itu adalah orang-orang yang kenal sama saya. Misalkan saya kenal A, kenal B, kenal C, nah itu dari situ. Jadi dari ring pertemanan saya kan itu kan. Saya nggak pernah ngiklan, saya nggak pernah, bahkan kalau teman-teman lihat teman scale up itu kan postingannya nggak rutin. Nah itu menunjukkan memang waktu itu usaha teman scale up ini belum kita jalankan secara profesional, belum serius lah ibaratnya. Karena saya juga kerja kayak tadi ya Mas siapa tadi, Aris ya kalau nggak salah ya, kerja tapi pengen sambilan gitu kan. Ya sama gitu loh, saya juga kerja. Nah teman scale up ini kayak jadi sambilan saya gitu loh, jadi freelance freelance yang saya lakukan gitu loh. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah itu ya, jadi faktanya ternyata hanya 4% yang bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Nah ini tak tunjukkan data teman-teman, bagaimana sih kondisi UMKM sekarang di Indonesia gitu ya. Sebenarnya data ini masih data lama ya, 2017. Apakah menurun? Saya kira penurunannya nggak seberapa juga, karena kita lihat ketika masa pandemi juga banyak yang masih survive, bahkan menjadikan UMKM itu sebagai kayak sektor yang sangat kuat. Jadi kayak banyak perusahaan-perusahaan itu yang PHK. Nah larinya kemana? Akhirnya mereka membuka unit usaha, mereka mendirikan bisnis. Ya meskipun omsetnya belum banyak gitu kan, tapi paling nggak di situ perputaran uang jalan, ya kan. Bahkan pernah saya dengar berita itu UMKM adalah sektor yang paling tahan terhadap goncangan dari pandemi, kecuali yang pariwisata ya. Nah itu seperti itu. Nah menurut data teman-teman, UMKM mikro, usaha mikro ya, yang omsetnya itu nggak lebih dari 300 juta per tahun, nah itu jumlahnya ada 62.106.900 unit. Hampir 98,70% itu rata-rata masih usaha mikro, dan 1,20% itu adalah usaha kecil. Bedanya apa sih usaha kecil sama usaha mikro? Kalau usaha kecil itu adalah omsetnya di angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Nah di angka itu teman-teman, dan asetnya 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu di atasnya lagi 0,09% atau hanya 58.627 unit. Ini yang omset per tahunnya 2,5 miliar dan juga sampai dengan 50 miliar. Baru yang usaha besar itu hanya segelintir saja ya, hanya 0,01%, yaitu 5.460 yang omsetnya per tahun lebih dari 50 miliar. Nah saya mau tanya nih,
kira-kira kalau yang tadi usaha-usaha itu yang diceritain kayak tahu alik dan sebagainya itu masuk yang mana? Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar? Kalau usaha besar nggak mungkin ya. Nggak mungkin ikut join ini kan gitu kan. Coba ditulis di kolom chat. Usahanya masuk usaha mana nih? Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah? Silakan ditulis di kolom chat. Yang tadi tahu wale, terus siapa lagi tadi? Pokoknya yang teman-teman yang punya bisnis juga boleh sharing. Kira-kira usahanya masuk usaha mana? Kalau teman scale up itu masuk di usaha mikro, teman-teman. Kita belum nyampe tuh di angka lebih dari 300 juta. Oke, kalau yang lain gimana? Termasuk usaha mikro. Oke, Mbak Ayu ya, Tawali ternyata juga sama. Oke, iya saya juga sama ya, masih usaha mikro. Jadi agensi yang saya bangun ini juga masih belum di angka omsetnya itu di angka 300 juta. Nah makanya kenapa kita nggak nyari tim full time ya teman-teman. Karena kalau full time ya belum mampu gitu ya. Nah tapi kalau freelance ya nggak apa-apa kan, kita bareng-bareng gitu loh. Freelance kan kalau ada project ya dapat komisi kan gitu kan. Nanti tak jelaskan komisinya seperti apa, skemanya seperti apa. Terus siapa ini? Fili usaha mikro. Oke, Sarah Bambang usaha mikro. Oke ya. Sama ya, masih sama-sama merintis juga ya. Nah, ini. Dan uniknya teman-teman, jumlahnya kalau kita gabung ini kan sekitar 62.922.617 unit. Banyak ya ternyata ya. Hampir 99% pengusaha itu masih berada di level menengah, kecil, bahkan yang paling besar adalah usaha mikro. Tapi jangan diremehkan, meskipun usaha mikro itu yang struggle ya, yang kuat. Ya kan, yang bikin rakyat ya di kabupaten kota itu bisa survive itu ya karena punya usaha mikro tersebut. Ya, jadi teman scale up juga sama, kita juga posisinya masih usaha mikro. Nah, terus gimana mas caranya kita bisa bertahan dari gempuran lingkungan yang nggak bisa kita kendalikan, terus juga faktor X yang sangat luar biasa, kayak tadi misalkan kita mau bangkit dari corona, bangkit dari pandemi, ternyata BBM naik kan gitu kan. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini saya berbagi tips yang saya dapatkan ketika mengikuti beberapa webinar. Jadi tipsnya adalah kita harus memenangkan seperti bermain badminton, teman-teman. Tahu maksudnya bermain badminton? Bermain badminton itu kan kalau misalkan pertandingan itu kan kalau kita lihat itu kan jatahnya 5 set gitu ya. Kita nggak perlu kan menang ke 5-5-nya untuk bisa menjadi juara. Betul nggak? Ya kan? Badminton itu kan ada 5 set. Kan nggak perlu kita menang ke 5-5-nya untuk kemudian jadi juara atau jadi pemenang. Cukup dimenangkan berapa set? 3 set saja. Betul nggak? Jadi kasarnya gini, ya kita cukup mengendalikan 3 set ini gitu ya, memenangkan 3 set ini, kita akan tampil menjadi juara. Ya sama, nanti ketika kita dihadapkan sama kondisi yang seperti ini, maka prinsipnya adalah 3 set teman-teman. Apa itu? Ya, yang pertama adalah bangun mindset. Oke ya, yang pertama adalah bangun mindset. Yang kedua, rubah omset. Baru kalau rubah omset, insya Allah menambah aset. Oke ya, jadi kuncinya adalah bangun mindsetnya dulu. Baru kemudian omsetnya akan berubah, baru kemudian asetnya juga akan bertambah. Oke ya, jadi rumusnya adalah 3 set. Oke. Makanya di pembahasan kali ini saya pengen mengajarkan ke teman-teman untuk gimana caranya membangun mindset yang benar sebagai seorang freelance. Apa itu mindset? Nah, coba ditulis di kolom komentar atau kolom chat. Menurut teman-teman mindset itu apa sih? Mindset adalah pola pikir seseorang, pola pikir. Oke. Pola pikir seseorang. Baik. Nah, ini kalau saya ambil dari buku ya. Nah, yang ditulis sama Carol S. Dweck. Dia menyampaikan mindset hanyalah sebuah keyakinan. Mindset adalah kepercayaan yang kuat, tetapi mindset itu dalam kesadaran dan dapat dirubah atau dapat mengubahnya. Anda dapat mengubahnya. Oke ya. Kalau saya simpelkan, nanti mindset itu biasanya adalah reaksi dan pemahaman terhadap sesuatu realitas, teman-teman. Ya kayak tadi misalkan, kayak pandemi lah kemarin ya. Saat pandemi, ada orang yang menyalahkan keadaan. Siapa panjang COVID ini, akhirnya dia stagnan sama keadaan tersebut, ya kan? Tapi ada juga orang yang mindsetnya memandang bahwa ketika ada ibaratnya gini,
pandemi itu kan semua merasakan gitu. Lalu kenapa kok ada yang bisa bertahan, ada yang bisa bangkit? Nah itu karena mereka menggunakan mindsetnya dengan benar. Dia akan mencari solusi-solusi alternatif sehingga dia bisa menemukan formula yang baru. Kayak kemarin kita lihat yang semula misalkan kayak bahkan sekelas McD, KFC, Pizza Hut gitu kan, itu kan, atau apa kemarin SAP itu namanya, itu kan sampai turun ke jalannya saking beradaptasinya sama keadaan. Ya seandainya mereka menganggap keadaan itu adalah segala-galanya mutlak, nggak bisa kita beradaptasi gitu ya, pasti mereka akan ya hancur, bangkrut, tutup dan sebagainya. Ya kan, saya juga punya teman-teman saya itu yang ketika BBM naik dan sebagainya, akhirnya mereka memutar otak gimana cara menekan biaya operasional kan di situ. Jadi harganya tetap sama, harganya nggak naik gitu ya, tapi dia mengatur biaya operasionalnya. Bahkan saya juga kerja di dunia wedding, saya juga merasakan banyak klien itu yang kemudian pembayarannya agak telat kan gitu kan ya, karena kebutuhan ini dan sebagainya. Bahkan banyak yang nego-nego, mas bisa nggak nanti saya lunasinya pas saya sudah mecah uang tombang buan kan gitu kan, sampai di lobi-lobi kayak gitu teman-teman. Ya saya bilang ya bisa kita kasih solusinya seperti intinya beradaptasi sama keadaan. Nah di situ ya, jadi tergantung sama reaksi dan pemanaan. Ada juga yang mengatakan mindset adalah entitas dari keyakinan yang kita miliki, kriteria harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan opini, di mana kita melihat dari diri kita sendiri dan orang lain atau kehidupannya. Singkatnya pola pikir kita atau keyakinan kita. Perubahan terbesar dimulai dari mindset. Saat Anda mulai merubah pola pikir, saat itu juga Anda mulai membangun kehidupan. Ya. Nah, ini jadi mindset ya mempengaruhi aksi, menghasilkan result, nanti akan terlihat performa kita, melahirkan kalau dilakukan terus-menerus juga membentuk kebiasaan. Nah itu seperti itu ya. Dan perilaku manusia kebanyakan dipengaruhi oleh 88% alam bawah sadar. Jarang yang mereka itu berperilaku pakai alam sadarnya, atau hanya kalau dalam dunia psikologi ya itu hanya 12%. Kebanyakan itu dipengaruhi oleh 88% alam bawah sadarnya. Apa sih alam bawah sadar itu? Ya ini kebiasaan, emosi, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai hidup, tanaman-tanaman nilai, persepsi, intuisi, memori jangka panjang, kreativitas dan sebagainya. Oke. Nah kalau kita berbicara tentang korelasi 3 mindset itu ternyata gini, kunci kesuksesan itu nggak cuma di mindset saja teman-teman, nanti juga biasanya dibenturkan sama 3 set. Apa sih 3 set itu? 3 set itu adalah yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah skill set, yang ketiga adalah tool set. Nah seringkali orang itu memandang atau ya maksudnya mempengaruhi mindsetnya juga ya. Misalkan gini contohnya, ya gimana saya bisa maju wong saya lo nggak punya alatnya, misalkan kayak gitu ya, nggak punya toolsnya. Gimana saya mau bikin konten wong saya lo nggak bisa nggak punya, misalkan nggak punya Canva Pro, nggak punya laptop yang memadai misalkan gitu ya, nggak punya HP yang misalkan kayak iPhone gitu ya, yang kalau ngevideo itu nggak goyang-goyang misalkan gitu ya, nggak tremor kan gitu kan. Atau kembali lagi ke skill, misalkan gimana saya bisa berkembang wong saya lo nggak bisa Corel, nggak bisa desain, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini lah. Itu kan seringkali berbenturannya sama itu ya kan. Akhirnya ketika dihadapkan sama kondisi skillnya yang seperti itu, kemudian toolsnya yang seperti itu, akhirnya mindsetnya juga menjadi mindset yang kaku ya, beku gitu ya, dia nggak mau bertumbuh. Nah nanti kita akan bahas korelasinya seperti apa sih 3 set ini antara mindset, skill set, sama tool set. Sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin kondisi ideal ya, kondisi ideal atau peak performance, itu memang kita berada di lingkaran yang tengah ini ya. Jadi mindsetnya mendukung, skill setnya juga mumpuni, lalu kemudian tool setnya juga sangat-sangat memadai ya, baik itu ngomongin metodologinya, baik itu kelihatan nggak sih, tak sembunyikan aja ya. Nah tool set gitu ya. Terus mindset ya ngomongin beliefnya, ngomongin pikirannya, persepsinya, kebiasaannya kan gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman, kalaupun kita dihadapkan sama kondisi yang nggak peak ya, nggak ideal gitu ya, mana yang kita harus jaga, mana yang harus kita
tingkatkan atau yang harus kita pertahankan gitu ya. Yang pertama misalkan kita dihadapkan sama kondisi kemampuan, katakanlah gitu ya. Kita belum kompeten, kita belum punya tekniknya, kita belum mampu misalkan. Apakah kemudian itu menghalangi diri kita untuk tidak bisa menjalankan sebuah job, pekerjaan, atau untuk bertumbuh? Nah, kalau masalahnya adalah di skill, sebenarnya kalau mindsetnya masih oke, ya kan, dan toolsnya juga ada, maka tinggal belajar saja, teman-teman. Ya kan, tinggal meluangkan waktu untuk belajar, menumbuhkan teknik, meningkatkan kompetensi, berlatih kan gitu ya, sampai kemudian kita punya kemampuan tersebut. Saya tertarik sama kasusnya hacker kemarin ya, yang lagi viral. Apa sih hikmah yang bisa diambil dari fenomena itu? Kalau saya sih menariknya gini, teman-teman. Di era yang sekarang itu serba multitasking, ya kan. Multitasking itu jadi impian banyak orang atau kebiasaan banyak orang. Ketika ada hacker ini muncul, saya memandang bahwa nggak perlu menjadi seorang multitasking, teman-teman. Teman-teman cukup expert di bidang itu, teman-teman akan mempunyai power yang luar biasa. Terbukti kan, dia muncul dengan kemampuannya yang sangat-sangat luar biasa, akhirnya kan jadi viral gitu kan. Jadi banyak yang ya, ada yang pro dan kontra ya, ada yang menganggap dia pahlawan lah, ada yang menganggap dia inilah gitu kan. Oke ya, jadi kuncinya adalah fokus belajar kalau memang masalahnya adalah di skill. Tapi yang paling penting, mindset ini yang nggak boleh hilang. Mindsetnya harus tetap terjaga, mindsetnya harus oke, bahwa saya harus bertumbuh, bahwa saya harus berkembang, bahwa saya harus bisa menghadapi keadaan-keadaan sulit ini. Nah, seperti itu. Nah, gimana kalau ternyata yang bermasalah adalah toolsnya? Kita nggak punya alatnya, kita nggak punya metodologinya, kita nggak punya sistemnya, kita nggak punya frameworknya misalkan. Ya sama kayak skill tadi, alat itu masih bisa dicari, teman-teman, masih bisa di otak-atik kayak gitu ya, masih bisa ya, ibaratnya gini lah. Oke, kita mungkin misalkan mau bikin konten, katakan kita belum punya software yang memadai misalkan. Ya, ngomongin alat desain sebenarnya banyak banget. Apa sih bedanya misalkan desain pakai Corel, pakai Photoshop, pakai Canva, pakai bahkan PowerPoint gitu ya? Ya nggak ada bedanya. Yang penting adalah ya kreativitas kita gitu loh. Tanya misalkan Ainia itu ya, kita kalau bikin produksi konten teman scale up akhir-akhir ini pakai apa? Dulu saya masih idealis pakai Corel, teman-teman. Tapi lama kelamaan yang mending Canva aja deh. Kenapa? Karena ya satu lebih cepat gitu kan, yang kedua juga lebih intinya lebih efisien aja di situ. Apakah kemudian pakai Corel nggak dipakai? Ya dipakai kalau dalam situasi tertentu. Nah, misalkan seperti itu. Oke ya. Atau kita misalkan dalam bisnis gitu ya, hari ini kita sedang dihadapkan sama kenaikan BBM, dimana ini adalah hulunya ya kan. Kalau ibaratnya kenaikan pohon pokok itu kan disebabkan oleh apa dulu kan itu kan. Kalau hulunya ini memang bermasalah, ya pasti nanti juga ke hilirnya juga sama kan gitu kan. Jadi kalau BBM-nya naik, biasanya bahan-bahan pokok juga ikut naik kan gitu kan. Nah, sama teman-teman, kita juga ketika dihadapkan sama seperti itu, apa nih sistem yang bisa kita bangun dalam bisnis kita. Nah, makanya kenapa kok akhirnya teman scale up itu buka freelance, salah satunya adalah kita mau bangun sistem juga, teman-teman, ya kan. Karena kita menyadari kalau kita mau berkembang, kita mau berada di usaha yang maju, usaha yang tadi ya, yang berkembang, kemudian usaha yang besar gitu ya, otomatis kita harus menyiapkan sistem. Nah, salah satunya adalah kita nggak bisa hanya 2 orang saja, hanya 3 orang saja menjalankan bisnis ini. Nah, kita butuh yang namanya support dari teman-teman juga, dari freelance, dari nanti mungkin anak magang gitu ya. Nah, itu kita juga butuh support. Makanya kita nanti setiap meeting gini, setiap Kamis produktif gitu ya, selalu nanti kita bikin meeting yang sifatnya juga rekrutmen ya jadi ya keluar masuk biasa gitu loh. Karena memang ya saya menyadari namanya freelance, kita nggak ada ikatan seperti kontrak kerja gitu ya, yang ada kamu tanda tangan nanti berapa tahun gitu ya, kamu digaji per bulan berapa kan gitu ya, kalau yang profesional dan full time. Nah, kalau freelance kan suka-suka ya kan. Nah, ini ada yang masuk lagi, bentar ya, saya invite dulu. Mbak Rina DJ, Masya Allah, ini dosen saya dulu nih. Oke, halo Mbak, selamat bergabung, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, kita mulai ya, lanjut lagi. Oke,
Oke, lanjut lagi. Nah, bahkan seperti Zoom ini saja ya teman-teman, meeting kali ini saja ya. Kalau ngomongin tools, sebenarnya nggak ideal kalau pakai apa namanya Google Meet ya. Banyak nggak lengkapnya lah fitur-fiturnya ya. Ya nggak apa-apa, jalan aja dulu gitu kan. Saya sama istri kemarin diskusi, ya pergi nggak Zoom ta, wis nggak usah wis, ya sebisanya dulu lah kan gitu kan. Sebisanya apa ya? Kita pakai Google Meet masih bisa kok. Ya udah nggak apa-apa, ya kan. Nah nanti kalau memang ada budget gitu ya, mungkin kita akan beli yang Zoom yang premium kan gitu kan, itu beli sehingga nanti ya akan memudahkan. Jadi nggak usah ada alasan teman-teman, meskipun tools kita nggak lengkap, tools kita nggak bagus, misalkan sistem kita juga belum ada, belum apa, bisnis kalian mungkin sistemnya belum mapan, SDM juga belum banyak gitu ya. Nah yang penting adalah di mindsetnya teman-teman. Kalau mindsetnya itu maju, mindsetnya itu adalah berkembang, mindsetnya adalah bertumbuh, skill set sama tool set ini bisa kita urusi belakangan gitu. Maksudnya bisa kita garap di kemudian hari. Yang paling penting adalah mindsetnya dulu harus benar. Makanya ketika di Instagram itu saya postingnya adalah mindset ini ibarat pondasi teman-teman, ya kan. Kita mau mendesain diri kita seperti apa itu ya tergantung dari mindset, ya kan. Analoginya misalkan kalau kita ingin bangun bangunan gitu ya, kalian pengen bangun rumah misalkan, atau bangun gedung misalkan, pasti kan pondasinya beda ya. Kalau kita mau bangun rumah tingkat 1 dengan bahkan rumah yang nggak bertingkat, atau dengan gedung yang pencakar langit, nah pasti kan pondasinya akan berbeda. Mana yang pondasinya harus paling kuat misalkan, ya gedung yang pencakar langit kan gitu kan. Pondasinya harus kuat, harus apa ya, intinya ya ini bayangin berlantai-lantai gitu ya. Kalau dia pondasinya nggak ada, nggak kuat, ya gimana dia bisa bertumbuh menjulang kan gitu kan. Nah berbeda kalau yang kita bangun adalah kandang ayam, nggak perlu kan kita bangun pondasi, wis pokoknya ono apa misalkan bambu gitu ya, dia tancepin ke tanah selesai kan gitu kan. Nah kembali lagi, kita mau mendesain diri kita seperti apa itu adalah nanti tergantung dari mindset kita, ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang senantiasa bertumbuh, maka mindset ini yang harus dibangun. Makanya di pertemuan pertama ini kita diskusinya tentang mindset dulu teman-teman. Kita harus punya framework yang sama kan gitu kan. Oke ya. Nah ngomongin soal mindset, biasanya itu ada dua hal. Ada yang satunya adalah fixed mindset, yang sebelah kanan adalah growth mindset. Kita mau jadi yang mana? Fixed mindset apa yang growth? Kalau disimbolkan itu kayak otak itu, kalau yang fix ya itu kayak kena gembok gitu ya, kekunci. Yes, dia selamanya itu akan merasa bahwa dirinya ya gitu-gitu aja, nggak akan bisa berkembang, nggak akan bisa berubah. Makanya tadi saya kagum ya, salut sama Mas Aris ya, kerja tapi mindsetnya adalah pengen cari tambahan pemasukan. Artinya kan gini, dalam pikiran bawah sadarnya ngerasa bahwa saya nggak cukup nih hanya menjadi seorang karyawan pabrik kan gitu ya. Atau teman-teman yang berusaha itu kan ya berarti kan mindsetnya saya harus menjadi orang sukses dengan apa? Berdikari kan gitu. Berdiri di kaki sendiri, atau ya intinya dengan usaha sendiri kan gitu kan. Nah itu yang saya kagum sama teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Artinya apa? Di dalam hal itu teman-teman menunjukkan bukan seorang yang fixed mindset, ya kan. Nah kalau grow itu disimbolkan seperti tanaman yang tumbuh teman-teman. Dia tuh nggak puas dengan hanya kondisinya sekarang, ya kan. Jadi dia selalu berinovasi, dia selalu mencari cara-cara baru, mencari ide-ide baru, solusi-solusi baru supaya dia itu bisa bertumbuh. Oke ya. Nah, ngomongin soal gimana kita bisa mengetahui apakah kita berada di titik yang fixed mindset apa growth mindset. Nah, saya pakai rumus 5 kunci kondisi, teman-teman. Nah, 5 kunci kondisi ini saya gambarkan seperti jari tangan kita ya. Jari tangan kita itu kan ada 5. Nah nanti kita benturkan 5 kondisi ini sama diri kita. Kita masuk kondisi yang fixed mindset atau kita masuk yang growth mindset, kan gitu ya. Yang pertama di jari kelingking teman-teman. Kenapa di jari kelingking saya letakkan obstacle? Obstacle itu apa sih? Obstacle itu adalah kendala. Bagi orang-orang yang fixed mindset nanti akan menganggap kendala itu kayak besar, ya kayak tadi ya misalkan. Padahal sebenarnya kendala itu bisa jadi kecil seperti kelingking. Makanya tak simbolkan di kelingking teman-teman. Artinya apa? Kalau ada kendala, yang pertama harus kita lakukan adalah bayangkan itu seperti masalah yang kecil, ya kan. Nah, kayak kita memegang
kelingking gitu loh, pakai jempol kita, alah kecil kan gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ya, lalu yang jari berikutnya adalah jari manis. Jari manis ini letaknya sama kendala berdekatan, karena biasanya mirip-mirip antara kendala sama challenge, tantangan gitu kan. Apa sih bedanya obstacle sama challenge? Kalau obstacle itu adalah kendala, memang terjadi. Ya kalau challenge bisa jadi belum terjadi teman-teman. Kayak misalkan kita hari ini misalkan menetapkan target saya mau jadi freelance misalkan gitu ya. Sudah menjalani sebagai seorang freelance, bisa jadi ada yang sudah, bisa jadi ada yang belum kan gitu kan. Sedang men-challenge dirinya, saya mau bertumbuh nih, saya nggak cuma kerja misalkan. Saya nggak cuma jadi karyawan pabrik, tapi saya pengen jadi seorang freelance juga. Nah sedang men-challenge diri kan gitu kan. Nah bagi orang-orang yang fixed mindset, biasanya mereka akan menghindari challenge, ya kan, menghindari tantangan. Mereka kan memandang ya gini-gini lah cukup, yang penting bisa mangan, yang penting bisa gini, selesai, ya kan. Nah makanya saya simbolkan challenge sama obstacle itu kadang berdekatan. Yang ketiga itu adalah jari tengah. Jari tengah. Nah kondisi yang pengen saya tunjukkan adalah melihat kesuksesan orang lain. Ada orang yang itu sangat panik, benci, marah, iri gitu ya ketika melihat kesuksesan orang lain. Nah, makanya kan saya letakkan di jari tengah. Kadang orang itu kan kayak misalkan di film-film itu ya fuck you kan gitu. Itu kan jari tengahnya yang ditunjukkan kan itu. Ya kan. Nah, ada orang-orang yang ketika melihat kesuksesan orang lain itu iri, dengki, benci, marah, julid kan itu. Nah, itu berarti dia fix mindset kan itu. Kenapa? Karena harusnya kalau dia melihat kesuksesan orang lain, dia harusnya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Nah, itu gitu. Nah, yang berikutnya adalah kritik, jali telunjuk. Pernah nggak kalian itu dimarah-marahin, disenen-seneni gitu ya, dikritik habis-habisan, bahkan ditunjuk-tunjuk pakai jari telunjuk. Nah makanya kenapa kok jari telunjuk saya letakkan kritik, karena biasanya orang yang ngasih kritik itu sambil nunjuk-nunjuk. Nah bagi orang yang fixed mindset, biasanya ketika dia dikritik pakai telunjuk-telunjuk misalnya gitu, kamu ini nggak bisa, kamu ini apa ini, jualan macam apa ini, masa produknya kayak gini misalkan kayak gitu ya, lalu baper ya kan. Baper dalam artian dia emosi gitu ya, nggak mau dikritik orang gitu ya, nggak mau nerima masukan orang, ya itu berarti dia fixed mindset kan gitu kan. Nah ini nanti bisa jadi bahan assessment teman-teman, mengenali diri kalian sendiri ya, dalam hal apa kira-kira teman-teman fixed mindset, dalam hal apa teman-teman growth mindset kan gitu. Yang terakhir adalah effort, jempol ya kan. Nah kenapa kok orang yang mengeluarkan effort tertinggi atau terbesar dalam dirinya biasanya dikasih jempol? Ya itu adalah sebuah apresiasi teman-teman ya kan. Orang yang nggak mau kerja keras, dia nggak akan dapat jempol. Tapi orang yang kerja keras biasanya kanan kirinya akan ngasih jempol, ya nggak. Wah hebat kamu kan gitu kan, wah keren kamu, wah luar biasa kamu, biasanya jempolnya yang dipakai kan gitu kan. Nah makanya 5 kondisi ini yang nanti jadi rumus kalau teman-teman pengen mengidentifikasi, teman-teman pengen mengukur, mengasesmen diri, kira-kira teman-teman ini berada dalam mana, fixed mindset atau growth mindset kan gitu kan ya. Nah ini jadi kalau saya simpulkan kayak gini ya rumusnya, perbandingannya ya. Jadi kondisi ini kita bikin tabel aja kayak gini ya kan, bikin tabel kayak gini. Nah lalu kita lihat terhadap kendala. Kalau yang fixed mindset biasanya indikatornya adalah dia gampang menyerah, banyak alasan, biasanya memilih mundur kan gitu kan. Nah itu berarti dia fixed mindset. Kayak tadi misalkan, wah aku gak iso iki desain, wah aku gak bisa ini yang namanya bikin konten, wah dolek misalkan ngono kudu beli pro iki, gak punya aku uang misalkan gitu ya. Nah kan gitu ya, ini berarti fixed mindset teman-teman. Nah kalau yang growth mindset, dia tegar, coba dulu, hadapi dulu, berusaha cari solusi. Nah kan gitu ya. Jadi oke, misalkan nggak bisa nih pakai alat ini, atau nggak bisa nih pakai cara ini, gimana ya solusi-solusi yang lain kan gitu kan. Yang kedua adalah challenge. Nah kalau yang fixed mindset, biasanya ketika dikasih target baru ya kan, dikasih tantangan baru, cenderung dihindari. Nggak mau sulit, nggak mau ribet, nggak mau itu soro misalkan gitu ya, nggak mau itu nanti membebani saya kan gitu kan. Nah ini berarti dia fixed mindset. Kalau yang growth mindset, ketika ada tantangan atau challenge, dia akan memilih untuk dihadapi, pantang mundur.
ayo wis gas kan gitu kan, budal kan gitu. Ya. Nah ini yang tadi iri, benci, atau ini menganggap bahwa wah hari ini duwe privilege sih kan gitu kan. Bener nggak tulisannya? Anggap aja bener ya. Kalau nanti salah mohon maaf ya redaksionalnya. Nah kayak gitu. Jadi mesti menilai orang lain itu beruntung karena ya dia punya privilege, dia punya warisan misalkan kayak gitu dan sebagainya. Nah kalau yang growth mindset, ada orang sukses, temennya sukses, dia malah belajar kan gitu kan, malah meneladani, malah jadi inspirasi kan gitu kan, bahkan sharing gitu ya, bahkan mentoring mungkin ya, gimana sih kok kamu bisa sukses, tipsnya apa, resepnya apa kan gitu kan. Nah makanya nanti dalam kegiatan ini saya tidak membatasi bahwa nanti saya hanya materi hanya sumbernya dari saya, enggak teman-teman. Barangkali teman-teman juga punya sesuatu yang bisa dibagikan, yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain, enggak masalah teman-teman. Karena di sini adalah yang pengen saya bangun, saya belajar, teman-teman juga belajar dan juga mengajar. Jadi kadang saya mengajar, teman-teman belajar. Sebaliknya, ketika teman-teman ada sesuatu yang bisa menginspirasi, harapan saya teman-teman juga mengajar dan kita belajar ke teman-teman gitu ya. Di sanalah akan tercipta circle yang saling bertumbuh teman-teman. Ya. Kritik tadi ya ditunjuk-tunjuk. Kalau yang fixed mindset biasanya dia cenderung negatif, menolak, dianggap bencana. Wah, enggak plek ya rek kan gitu ya. Wah, maya rek kan gitu kan. Wah, ini luar biasa rek kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang growth mindset gitu ya, kita akan menilai bahwa kritik itu adalah sangat berguna. Bahkan di titik kalau teman-teman punya usaha, kritik itu adalah sebuah karunia atau nikmat yang harus disyukuri teman-teman. Kenapa? Karena saya belajar banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa terus bertumbuh, bisa terus scale up gitu ya. Itu karena mereka merespon kritik itu dengan baik kan gitu kan. Bayangin teman-teman, saya pernah dapat iklan di Instagram. Kita mau menyewa jasa seorang mentor yang itu tujuannya adalah brainstorming brand. Itu kita harus bayar loh. Bayarnya berapa? Nggak tanggung-tanggung, 15 juta, 20 juta. Hanya untuk sekedar dikritik brand kita itu udah bener apa enggak kan gitu ya. Jadi tahu ya brainstorming itu gini. Jadi kalian punya brand misalkan gitu ya, punya filosofi, punya ini. Nah, dipresentasikan gitu kan. Pas dipresentasikan ini sama mentornya, di storming gitu loh, ditanyain kenapa kok pakai nama ini, apa maknanya misalkan gitu ya, siapa marketmu, terus kemudian wah nggak cocok. Nah kita loh ngundang orang yang bisa mengkritik brand kita itu bayarnya puluhan juta. Nah ini ada customer kalian gitu ya yang ngasih komentar buruk bintang 1 misalkan, reviewnya bintang 1 misalkan, kita baper. Ya jangan teman-teman. Saya lihat banyak teman-teman saya yang punya usaha itu juga meskipun dikasih bintang 1 mereka nggak pernah baper, malah menganggap wah ini luar biasa, alhamdulillah ya Allah saya ditunjukkan kecacatan dari sistem saya, jualan saya, usaha saya seperti itu. Teman skala pernah nggak dapat komplain? Ya pernah teman-teman. Kemarin itu ada kita dikomplain gara-gara bahasanya itu ya. Ya intinya mereka meragukan bahwa kita itu nggak amanah. Pernah kita dikomplain dikira nggak amanah. Nah akhirnya waktu itu solusi saya gini, oke tak hadapi. Jadi nggak menghindar, kita nggak kemudian nggak kemudian marah-marah balik ke customernya, jangan ya teman-teman ya. Tetap tak hadapi. Waktu itu saya yang menghadapi, saya coba tenangkan dulu apa sih sebenarnya dia komplain kan itu kan. Nah ternyata waktu kita bikin reportnya, ternyata nggak seperti yang dia tuduhkan, justru malah kita ngasih banyak bonus gitu loh. Misalkan harusnya 30 konten, malah kita kasih lebih kan itu kan, bisa 35 konten. Story yang harusnya sekian, malah kita kasih lebih kan itu kan. Nah itu dari mana? Ya dari kembali lagi mindset kita memandang sebuah kritik. Kalau saat itu yang direspon yang kita maknai adalah sebuah bencana, ya pasti kita akan menghindar. Wah wis gak ngurus lah, gak lanjut yuk, gak popo kan misalkan gitu ya. Nah beda kalau kita memaknainya adalah sebagai sesuatu yang menjadi nikmat dan karunia kita, rezeki lah ibaratnya gitu ya. Nah kalau rezeki berarti kan disambut dengan sukacita gitu ya. Ya waktu itu saya terima gitu loh, saya sambut
gimana sih sebenarnya kritiknya dari dia itu, saya pelajari, saya lihat gitu ya. Oh ternyata yang dimaksud dia itu di sini loh kelemahan kita. Coba tak telusuri lagi, tak cari datanya, tak kumpulkan tim saya gitu kan, kita diskusikan, bener tak gini-gini, oh ternyata enggak. Nah berarti kan salah. Nah ketika kita jelaskan, ternyata yang awalnya kritik, yang awalnya komplain, malah lanjut sampai sekarang kan gitu kan. Nah itulah kemampuan mindset tadi ya, mempengaruhi penilaian kita, pemaknaan kita terhadap realitas. Kalau kita awalnya sudah baper duluan, kita anggap bencana, wah pasti nggak akan ada langkah-langkah selanjutnya teman-teman. Nah yang terakhir adalah biasanya kalau yang fixed mindset, dia nggak mau bekerja keras, nggak sabar sama prosesnya, ya kan, nggak sabar sama frameworknya kan gitu kan. Dia udah tahu nih frameworknya kayak gini, tapi nggak mau dijalankan, atau udah dijalankan di tengah-tengah dia nyerah kan gitu kan, cepet puas, malas. Nah itu fixed mindset teman-teman. Oke ya, kalau ditanya mas dari mana sampai dapat klien small scale up, ya saya juga nggak ngerti teman-teman, ikhtiar saya banyak. Yang pertama, setiap hari saya itu posting baik di WA, di Instagram, semua akun sosial media saya itu saya optimasi gitu ya. Intinya setiap hari itu saya kalau bisa, bahkan WA itu saya rumusnya gini, WA itu minimal sehari harus minimal 5 konten yang saya posting, ya kan gitu. Jadi ya ibaratnya iklan lah teman-teman. Kalau lihat TV misalkan, lihat nonton TV gitu ya, itu kan kadang iklannya diputar bolak-balik terus kan gitu kan. Ya sama gitu loh, bahwa iklan itu kadang nggak nyantol di satu kali tayang teman-teman, bisa di penayangan yang ketiga, bisa penayangan yang keempat, bisa penayangan kelima. Makanya yang penting adalah terus berusaha. Nah ini sedikit cerita aja ya, kita bisa meneladani kisah dari Siti Hajar teman-teman, ya kan. Saat beliau itu ditinggal sama Nabi Ibrahim bersama Ismail, ya kan, di lembah yang sangat tandus, yang sangat gersang, yang nggak ada kehidupan sama sekali. Tapi apa yang dilakukan sama Siti Hajar? Dia nggak nyerah teman-teman, ya kan. Dia berjalan teman-teman, mengelilingi Bukit Sofa, mengelilingi Bukit Marwah, jalan bolak-balik kan itu kan, 7 kali. Padahal di jalan yang pertama, cobaan pertama, dia tahu bahwa di Bukit Sofa nggak ada apa-apa. Balik lagi ke Bukit Marwah, nggak ada apa-apa juga. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah, sampai 7 kali teman-teman. Bayangin gitu ya, seorang ibu menggendong anak, gurun pasir, gersang, tandus, nggak ada kehidupan sama sekali. Apa yang dilakukan sama beliau? Mindsetnya adalah satu, yang penting berusaha terus. Masalah hasil biarkan nanti, banyak hal bisa jadi ada campur tangan Allah, bisa jadi ada rezeki yang datang dari pintu yang tidak disangka-sangka kan itu kan, betul nggak? Nah dan ternyata terbukti, ternyata karunia Allah itu datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ismail ternyata waktu itu kakinya itu ya, yang nendang-nendang ke tanah itu kan, sampai akhirnya keluar air Zam-Zam. Karena masya Allah air itu kan sampai sekarang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Islam. Nah ini ada yang baru gabung ya, nggak apa ya, kita terima aja karena memang mungkin ada kesibukan dan lain-lain. Oke, balik lagi ya ke kisah tuh hilang. Nah itu ya, jadi belajar dari kisah Siti Hajar tadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil hikmah ya, perilaku Safa Marwah itu menginspirasi saya teman-teman, bahwasanya kita nggak pernah tahu pintu mana yang nanti akan berhasil, cara mana yang nanti akan berhasil. Yang penting apa, ikhtiar terus, ya kan. Saya juga nggak ngerti kok tiba-tiba banyak klien itu dari mana, padahal saya nggak pernah ngiklan. Jujur kalau disuruh iklan saya nggak ngerti juga caranya. Nggak ngerti kita caranya, maksudnya belum fokus ke sana. Kembali lagi karena saya masih kerja, istri waktu itu juga kerja. Jadi teman scale up ini benar-benar jalan seperti alamiah begitu aja, nggak yang kemudian kita mendengar audionya kok oke siap. Mungkin karena ini ya 2 device kayaknya ya. Oke, coba saya matiin dulu. Oke, sudah ya, nggak ada yang mendengung ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Nah jadi kalau ngomongin yang terakhir, effort itu adalah kerja keras, usaha terbaik, totalitas teman-teman. Nah di situ poinnya ya.
Nah, kalau kita mau terus gimana caranya biar misalkan udah diidentifikasi nih, kita udah tahu kita masuk growth mindset atau fixed mindset. Yang tahu kan teman-teman sendiri ya. Saya sendiri juga nggak ngerti nih, teman-teman masih di zona yang putih fixed mindset atau zona yang hijau growth mindset. Yang tahu adalah teman-teman sendiri. Maka PR saya adalah mungkin setelah ini, setelah Zoom ini setelah Google Meet ini, teman-teman bisa assessment diri sendiri gitu ya. Kira-kira masih ada nggak dalam diri kita itu ini fixed mindset kan gitu kan. Jangan-jangan dalam hal tertentu kita masih ada fixed mindsetnya. Nah, kalau ada, teman-teman harapannya mulai membangun growth mindsetnya kan gitu kan. Mulai melatih misalkan terhadap kendala. Ketika ada kendala, jangan langsung menyerah, jangan langsung menganggap wah iki gak iso iki, angel iki, berat iki, jangan gitu ya. Coba kita treatment diri kita dengan kata-kata yang positif. Oh iya iso iki kan, sik coba si ai, bismillah kan gitu kan. Atau ketika ada tantangan gitu ya, nah harus dihadapi, pantang mundur dulu gitu ya, coba dulu kan gitu kan, jangan menyerah dulu kan gitu kan. Nah itu yang nanti bisa membangun diri kalian gitu ya. Nah ketika teman-teman ingin berada di zona bertumbuh, biasanya nanti ada beberapa tahapan teman-teman. Ada yang namanya comfort zone, fear zone, learning zone kan gitu kan. Baru kemudian growth zone kan gitu kan. Nah ciri-cirinya apa? Kalau di comfort zone biasanya dia merasa aman dan terkontrol. Jadi yes, dia cukup puas dengan kondisi yang aman dan terkontrol. Ya, kalau fear zone itu adalah kurang pede. Jadi dia udah lepas nih gitu ya. Tapi mau mencoba itu masih kurang percaya diri. Dan kadang sering nyari-nyari alasan juga kan gitu kan. Lalu yang terakhir adalah ya masih ada pengaruh-pengaruh dan gampang terpengaruh biasanya. Wah wis kandhane ojo nyoba iku, wis angel-angel jadi freelance kan gitu kan misalkan. Kon iso tak bagi waktu, gak iso kan bagi waktu wis salah, berat-berat kan gitu kan. Mending iki ae kan. Nah, mungkin begitu ya. Learning zone adalah sudah mulai dia terbiasa untuk belajar skill baru, berani menghadapi masalah, berani mencoba. Bagaimana dengan growth zone? Levelnya adalah dia sudah punya big dream teman-teman, udah punya mimpi, udah punya roadmap hidupnya, purpose of nya jelas kan gitu kan. Lalu dia udah punya target-target dan goal-goal baru kan gitu kan. Terus berusaha mencapai target, mencari tujuan-tujuan yang baru kan gitu kan. Jadi intinya dia selalu nggak puas diri gitu ya. Dalam hal ini masih dalam tanda yang positif ya, bukan nggak puas diri adalah semena-mena gitu ya, bukan ya. Tapi yang dia itu nggak cukup hanya dengan menebar kebermanfaatan hanya di aspek ini saja. Dia akan bertumbuh terus. Kayak gini ya, saya pernah dapat materi ini. Oke, bentuk growth zone saya adalah, zona bertumbuh saya adalah saya nggak hanya berhenti menerima, mengkonsumsi materi ini saja teman, tapi saya berusaha untuk membagikan, men-sharekan. Bahkan ini kalau saya dapatkan gratis, maka yang saya bagikan gratis juga kan gitu kan. Kenapa saya harus mencari menyimpan pengetahuan yang saya miliki? Wong ini loh nanti juga menjadi bekal amal jariah saya kan gitu kan. Nah, tapi yang terakhir teman-teman, ada zona yang paling berbahaya, namanya play zone. Play zone ini dia berada di level yang selalu nggak punya tujuan, ingin senang-senang yes kayak anak kecil gitu ya. Intinya masih bermain, masih belum ada tanggung jawab. Nah celakanya, saya pernah baca artikel, kebanyakan anak-anak yang generasi Gen Z itu masih mindsetnya adalah play zone. Dia nggak suka dikasih tanggung jawab. Nah ini bukan berarti saya anti Gen Z ya, bukan ya. Tetap ada yang bagus, ada juga yang kecenderungannya ya ini mempengaruhi perilaku juga kan. Yaitu kebanyakan masih mindsetnya itu play zone. Jadi ingin senang-senang, punya kesibukan itu nggak mau kan gitu kan. Dulu saya pernah ada tim yang dia itu masih ketika saya tanya tujuan hidupmu apa kan gitu kan, atau planmu apa, mimpimu apa, cita-citamu apa, nggak tahu mas, nggak ngerti, nggak aru, pokoknya aku wis nyoba pokoknya aku intinya aku pengen ngisi kesibukan, nggak jelas kan itu kan. Nah jangan sampai kita berada di play zone. Kalau saya simpulkan, comfort zone dan fear zone ini adalah kita harus dipimpin teman, harus ada yang mengarahkan. Kalau sudah di learning zone maupun di growth zone, maka levelnya adalah kalau bisa teman-teman harus memimpin, baik memimpin diri sendiri
maupun juga menebar manfaat buat orang lain. Kasih tuh inspirasi buat lingkungan sekitar kita. Nah itu seperti itu. Nah kalau playzone, maka yang harus dilakukan adalah ya orang-orang seperti ini harus dididik. Ya kayak kita punya adik yang masih kecil atau kita punya anak yang kecil gitu ya, apa yang dilakukan ya harus dididik kan gitu kan. Gak mungkin kita kasih arahan, kita kasih tanggung jawab terus kita briefing kan ya susah. Ya paling nggak harus dididik dulu. Nah nanti insya Allah akan berada di tangga yang seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman tadi menyadari ada fixed mindset, nah lalu kemudian berusaha merubah, biasanya akan melalui tahapan tangga perubahan seperti ini. Mulai dari aku nggak bisa gitu ya, sampai nanti yes saya bisa kan gitu kan. Oke ya. Nah ini ya sekilas yang mau saya sampaikan. Jadi kesimpulannya kalau dari mindset tadi adalah Anda adalah apa yang Anda impikan. Jadi kalau Anda ingin sukses, ingin berkembang, ingin bertumbuh, maka yang harus dibangun terlebih dahulu adalah mindsetnya. Jangan sampai kita berada di fixed mindset. Kalau bisa kita senantiasa aware, senantiasa menyadari, menginsyafi ya bahwa kita itu harus punya growth mindset. Jangan biarkan kita berada di level yang tadi punya fixed mindset. Dalam 5 kondisi ya, masih ingat ya 5 kondisi yang tadi ya. Nah ini ya, mungkin di kendala kita growth mindset, tapi nanti kena kesuksesan orang lain, kena kritik, kita fixed mindset lagi. Jangan sampai. Jadi kelima-limanya ini harus berada di zona yang hijau, zona growth mindset. Oke? Dan Allah di Al-Quran juga mengingatkan teman-teman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ar-Ra'd ayat 11. Nah ini nih yang tadi mau dibahas kan gitu kan, perkenalan teman scale up ya kan. Gimana sih peluangnya sebagai seorang freelancer di teman scale up? Kita kembali ke data teman-teman. Jadi yang saya ambil dari Kementerian Koperasi dan UKM gitu ya, anggap aja ini datanya masih sama misalkan gitu ya, padahal yo bisa jadi sangat mana ya tadi, oke sorry padahal bisa jadi berubah ya, apalagi ya tadi kena pandemi, kena PHK, malah dia buka usaha. Banyak juga fenomena seperti itu ya. Seandainya kita pakai data ini teman-teman, anggap kita hitung yang usaha mikro, kecil, menengah aja ya. Usaha besar nggak kita hitung lah, kasarnya begitu. Maka di sini kan ada angka ya, angkanya jumlah UMKM baik kecil, mikro, menengah gitu ya. Totalnya kurang lebih adalah 62.922.617 unit. Oke, ini usaha ya teman-teman ya. Padahal kalau kliennya teman scale up itu nggak cuma UMKM, instansi itu juga masuk market kita, target market kita. Akademi, sekolah itu juga masuk target market kita. Bahkan orang yang lagi bangun personal branding itu juga bisa masuk target market kita. Oke ya. Nah, lalu bagaimana peluang freelancer teman scale up? Nah, ini kita ambil dari data UMKM aja ya, dari sektor UMKM. Oke. UMKM itu tadi ya jumlahnya ada 62.922.617 unit. Oke. Nah, ini saya mau tanya nih, UMKM itu biasanya budget buat marketing itu berapa sih kan gitu kan. Kalau kita kembali ke data, anggap misalkan omset per tahunnya adalah 300 juta teman-teman. Nah, berarti kan kalau 300 juta anggap profitnya sekitar 20, biasanya kan ngambil profit itu kalau Gojek itu kan 20% ya, anggap sekitar 15-20%. 20% dari 300 juta kan berarti di angka 60 juta ya, di angka 60 juta. 60 juta dibagi 12 bulan berarti per bulannya sekitar 5 juta. Nah, oke, misalkan anggap profitnya dia 5 juta. Nah, ini kemungkinan terburuk aja ya teman-teman. Misalkan nih dia nganggarin budget buat iklan, buat bikin konten, buat branding di Instagram, sosial media, TikTok dan sebagainya, itu adalah senilai 300.000. Maka kalau misalkan mereka itu menggunakan atau menganggarkan budgetnya sekian gitu ya, maka ada perputaran uang senilai 18,8 triliun itu dialokasikan, digunakan untuk biaya pengelolaan Instagram.
Nah, faktanya teman-teman, klien kita angka 300 itu angka yang bisa dibilang jarang sih. Rata-rata itu ada yang ya kemarin aja ya, karena promo kemerdekaan kita pakai angka 250. Ya kan? Rata-rata ada yang di angka 500, 600, 700, di angka itu. Ya kan? Nah, anggap kita pakai angka terkecil 300 ya. Saya pernah lihat di iklan itu yang paling jor-joran ngasih harga 300.000 dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan dikali jumlah UMKM sebanyak 62 juta, ketemunya adalah ada perputaran uang sebanyak 18,8 triliun. Nah, pertanyaannya, diambil siapa 18,8 triliun ini? Ya, siapapun yang memang mereka punya mindset yang bertumbuh, menganggap ini peluang, menganggap ini sebuah apa ya, ya bahasanya tadi ya, peluang lah kayak gitu. Oke, tapi Mas harus realistis, gak mungkin kita handle semuanya. Betul, gak mungkin ya, dari 62.922.617 unit UMKM kita handle semua. Apalagi timnya sekarang misalkan masih berapa orang nih, ini yang hadir di Google Meet aja gak sampai 20 orang kan. Bisa gak kita handle semua? Mungkin belum bisa. Oke, seandainya tim kita baru bisa menghandle itu sekitar 1% dari perputaran uang ini atau dari unit UMKM ini, ketemunya masih tinggi teman, 188 miliar. Oke, jika diambil 0,1% saja, ketemunya adalah 18 miliar. Bahkan kalau kita hanya mengambil 0,01% dari total unit UMKM yang ada di Indonesia, kita sudah dapat omsetnya sekitar 1,8 M, teman-teman. Nah, ini ya, ini masih dari sektor UMKM. Padahal marketnya teman scale up itu bisa dari macam-macam ya, bisa dari instansi, bisa dari sekolah, akademi, yayasan, macam-macam. Bahkan kemudian seorang profesional, misalkan kita pernah dulu dapat klien itu seorang perias teman-teman, MUA. Jadi dia pengen personal branding, akhirnya pakai jasa teman scale up. Ya bisa. Terus ada seorang podcaster juga, Trigger Berkaya, itu juga pakai jasa kita. Jadi luas. Nah, ini yang tak tunjukin datanya hanya dari UMKM saja. Tuh Mas, tapi kan sekarang tools-tools buat editing kan banyak, berkembang di Play Store dan sebagainya. Betul teman-teman. Sebenarnya yang kita jual itu bukan toolsnya, bukan apa ya, bukan produk desainnya lebih tepatnya. Tapi yang kita jual itu adalah jasanya, idenya, waktunya teman-teman. Oke, mungkin dia bisa tuh punya kemampuan, punya uang juga, bisa membeli yang pro misalkan, dia juga punya kemampuan desain dan sebagainya. Tapi kalau waktunya nggak sempet, nah, apalagi seorang pebisnis itu kan, atau pengusaha itu kan pengennya adalah ya pengennya ringkes gitu kan. Saya kalau bisa nggak ngurusi banyak hal gitu kan. Kalau pengusaha itu masih single factor, nah biasanya ya capek juga ya, dia ngurusi produksi, ngurusi marketing, ngurusi desain, ngurusi konten, ngurusi operasional, ngurusi keuangan kan gitu kan. Nah, pusing kan gitu kan. Nah, makanya di sini kita hadir menjadi temannya UMKM gitu ya, untuk scale up. Dengan apa? Dengan jasa mengelola agensi sosial medianya tadi kayak gitu. Nah, apakah hanya UMKM? Ternyata tidak. Market kita juga bisa masuk ke instansi, bisa masuk ke akademi, bisa masuk ke profesional yang pengen personal branding. Oke? Oh ya, ini kelewatan tadi ya. Jika diambil 0,001%, seperseribunya gitu ya. Nah, itu ketemunya masih 188 juta, teman-teman. Masih gede kan? Ini 1 bulan loh, teman-teman. Ya kan? Kan budgetnya 300.000 tadi 1 bulan. Sekarang promo yang kita bangun di sosial media, ya kan, bangun di kita posting di Instagram itu kan 409. Kebetulan karena hari pelanggan kemarin ya, tanggal 4 bulan 9, jadi 409. Nah itu ya, seandainya kita anggap oke lah, kita main di harga yang sama 300.000, maka kalau kita bisa menjangkau 1/1000 dari total UMKM di Indonesia, paling nggak kita ya ketemu di angka 108 juta kan gitu ya. Oke. Nah, ini kita ngomongin soal framework ya kan, ngomongin soal bisnis proses lah, katakan begitu. Sebenarnya kalau di teman scale up itu apa sih tahapan-tahapannya?
Ya kurang lebih simple sih teman-teman, kita nggak yang gimana-gimana, enggak ya, kurang lebih prosedurnya gini lah frameworknya. Jadi ya berawal dari konten, kemudian menghasilkan lead itu nanti kita follow up ya kan, kita proses sehingga dia deal. Kalau dia sudah dealing, maka nanti ada project manajernya yang dia akan mengelola gitu kan, memahami need, want sama problemnya customer, lalu dieksekusi, diproduksi ya kan, atau masuk operasional, produksi konten dan sebagainya, kita kontrol gitu kan. Kalau sudah jadi, sudah selesai, nanti jadi bahan konten lagi kan gitu kan. Frameworknya simple teman-teman, kayak gitu. Oke ya. Nah lalu tugasnya freelance teman scale up itu ngapain gitu ya. Tugasnya sebenarnya hanya dua. Nah ini, cari klien sama ya bagian produksi juga kalau seandainya kita overload ya. Dalam hal ini misalkan ini, Mas aku belum bisa desain misalkan gitu ya, Mas aku belum ahli banget sih bikin konten misalkan gitu. Nggak apa-apa, teman-teman nggak perlu insecure gitu ya, teman-teman tetap bisa jadi freelancer di teman scale up. Tugasnya ngapain, cari aja klien kan itu kan. Nanti yang bagian produksi siapa, bagian konten kreator. Nah itu gitu, bagian orang yang bisa ngonten, baik copywritingnya, kemudian publishingnya, cara publishingnya, terus apalagi cara desainnya atau cara bikin videonya dan seterusnya. Mas tapi aku bisa dua-duanya, bisa marketing juga bisa, konten kreator juga bisa, bikin konten juga bisa. Ya nggak apa-apa, ambil aja dua-duanya kan gitu ya. Jadi prinsipnya gini teman-teman, kalau teman-teman dapat klien ya peluang besarnya yang handle nanti juga teman-teman sendiri. Paham ya maksudnya? Misalkan ini ada klien nih, misalkan Mbak Ayu ya tadi ya yang aktif ya, misalkan Mbak Ayu dapat klien nih, mau bikin kontennya juga, ya nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Tapi kalau Mbak Ayunya juga repot, misalkan waduh aku nggak ngatasi kontennya ribet dan sebagainya, wis tak no tim kemas scale up aja, nanti di handle sama tim yang lain. Kalau ada nggak yang mau ngambil project ini teman-teman, oh ada aku mas, aku kosong, ya wis tak ambil misalkan gitu ya. Ya udah berarti kliennya Mbak Ayu dapat komisi dealing, yang nggarap kontennya berarti dapat komisi project konten kreator kayak gitu. Oke ya.